Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu tentang berbuat baik atau ihsan kepada Allah dan sesama manusia. Langsung aja kita buka surat Al-Baqarah ayat 83. Kita baca bersama-sama. Kalian ikuti di rumah kalian masing-masing ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Artinya atau terjemahannya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Wallahu a'lamu bimuradihi. Kita bahas tentang tajwidnya. Tadi kan ada kata wa'id akhadna mitsaqa bani Israila. Ro di sini kan ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu kata Israel, maka disebut atau hukum bacanya itu adalah mad wajib muttasil. Kemudian ada kata-kata tadi dalam ayat dalam surat Al-Baqarah itu wabil walidaini. Wabil di sini ada alif dan lam, kemudian ada waw. Nah, tapi di sini posisinya itu wabil, ada terbaca alif lamnya itu, maka hukum bacanya itu disebut dengan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah ya. Nah, di sini kan ada alif lam bertemu atau diikuti setelahnya itu adalah huruf waw ya, itu. Kemudian ada kata ihsana. Ihsana di sini kan ada tanwin, tapi tanwin tersebut diwakofkan. Maka dibacanya jangan ihsanan, tapi ihsana. Nah, hukum bacanya itu adalah mad iwad, karena tadi itu tanwin fathah tetapi diwakofkan. Jadi dibacanya ihsana, bukan ihsanan. Nah, itu. Kemudian lanjut kepada lafal yang keempat, yaitu qalilam. Nah, di sini cara membacanya qalilam, bukan qalilan,
Tapi qalilam, tanwinnya itu dimasukkan ke huruf mim, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, qalilam. Jadi lamnya ini tanwinnya itu dimasukkan ke dalam mim. Jadi lam, bukan lan. Dibacanya kan harusnya itu adalah qalilan. Tapi karena di sini posisinya hukum bacanya itu adalah idgham bi gunnah, maka dimasukkan ke dalam mim, ya. Jadi dibacanya qalilam. Ya, itu. Selanjutnya itu ada kata-kata mu'riyadun. Di akhir kalimat itu ada kata-kata mu'riyadun. Nah, itu dibacanya, hukum bacanya itu adalah mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i tapi di akhir kalimat atau diwakofkan, ya. Jadi bukan mu'riyaduna tapi mu'riyadun. Itu ya. Itu sekilas tentang tajwid yang ada, hukum tajwid yang ada di surat Al-Baqarah ayat 83. Kita lanjut kepada kandungan yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Tadi kan wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Nah, ini Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi tentang pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Nah, ketika itu Bani Israel dengan Nabi Musa telah sepakat dengan pokok-pokok perjanjian itu, tetapi ya Bani Israel melanggarnya. Apa saja sih pokok-pokok agama yang harus diamalkan? Yang pertama, la ta'budu illallah. Ya. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Kewajiban untuk menyembah Allah dan dilarang menyekutukannya. Tetapi kan pada waktu itu Bani Israel selain menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada berhala. Nah, ini mereka melanggarnya. Nah, jadi pokok-pokoknya yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kaumnya itu, kaum Bani Israel, yang pertama itu adalah kewajiban untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kewajiban untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada orang tua. Wadzil qurba, kepada kaum kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Jadi ada perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan, terutama kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Ya, berbuat baiknya itu seperti apa sih kepada kedua orang tua? Yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, maka kita wajib untuk mengikutinya meskipun kedua orang tua kita itu berlainan agama. Ya, dalam Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua kita itu non-muslim. Selama perintahnya itu untuk kebaikan kita dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah, maka kita wajib untuk menuruti perintahnya. Itu. Kemudian kepada kaum kerabat, ya, mereka kan yang terdekat atau saudara-saudara kita. Apabila saudara kita itu membutuhkan bantuan, maka kita sebagai saudaranya menjadi garda terdepan untuk membantunya, untuk berbuat baik. Itu merupakan representasi daripada berbuat baik kepada kerabat. Kita lihat kan kalau misalkan keluarga kita ada hajatan atau ada musibah, maka dalam Islam hendaknya kita yang pertama untuk berbuat baik, menolong mereka.